Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal telusuri sebuah kisah yang luar biasa dari naskah kuno tentang runtuhnya sebuah kota besar. Tapi ini bukan cerita sejarah biasa ya. Ini adalah kisah yang dibingkai oleh sebuah ramalan ilahi dan konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Yuk kita mulai perjalanan kita. Nah, yang unik, cerita ini nggak dimulai dari peperangan atau konflik politik. Sama sekali bukan. Ceritanya justru diawali dengan sebuah ketetapan dari Tuhan yang tercatat dalam Al-Quran. Jadi dari awal aja suasananya udah terasa kuat dan suram. Seolah mau bilang, apapun yang akan terjadi nanti, itu semua sudah ditakdirkan. Jadi menurut naskah ini, Tuhan sudah menetapkan bahwa Bani Israel akan melakukan 2 kali kerusakan besar di muka bumi. Dan setiap kali mereka berbuat kerusakan, akan ada hukuman yang setimpal. Ini pola yang sering kita temui di banyak cerita kuno kan? Sebuah siklus. Ada tindakan, ada peringatan, dan pasti ada akibatnya. Nubuatan pertamanya ini detail banget. Disebutkan kalau akan datang sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Mereka bahkan disebut sebagai hamba-hamba kami yang dikirim sebagai balasan atas kerusakan pertama. Jadi intinya ini bukan serangan biasa atau kebetulan semata. Ini adalah janji yang pasti akan ditepati. Tapi sebelum hukuman itu benar-benar datang, Tuhan gak langsung menghukum begitu saja. Dia mengirimkan para nabi untuk memberi peringatan terakhir. Dan salah satu tokoh kunci dalam kisah ini adalah Nabi Armaya, yang mungkin lebih kita kenal sebagai Nabi Yeremia. Dialah yang membawa pesan terakhir untuk kaumnya. Dalam naskah ini, digambarkan gimana Tuhan berkomunikasi langsung dengan para nabinya, menegaskan betapa seriusnya situasi saat itu. Ini bukan lagi soal kesalahan-kesalahan kecil ya. Pelanggaran mereka udah sampai puncaknya. Dan inilah yang membuat para nabi menjalankan misi mereka yang bisa dibilang putus asa. Coba deh, dengerin kutipan ini. Nadanya itu tegas banget, nggak ada kompromi. Ini adalah gambaran murka ilahi yang disampaikan lewat para nabi. Sebuah tanda bahwa kesabaran Tuhan sudah habis dan konsekuensi yang mengerikan sudah di depan mata. Nah, di tengah situasi genting ini, Nabi Armaya digambarkan meratap dan memohon pada Tuhan. Bisa dibayangin kan gimana sedih dan putus asanya dia melihat kehancuran yang bakal menimpa kaumnya sendiri sementara peringatan-peringatannya sama sekali nggak digubris. Ini tragedi seorang pembawa pesan yang pesannya diabaikan. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam. Sebenarnya, kerusakan apa sih yang mereka perbuat sampai memicu murka sebesar ini? Menurut teksnya, ini bukan cuma 1 atau 2 dosa, tapi sebuah keruntuhan moral total di dalam kerajaan. Daftar pelanggaran yang disebutin di sumber ini tuh panjang banget. Dari pemimpin yang memerintah tanpa pengetahuan, mengadili dengan sembarangan, sampai tega membunuh anak-anak para nabi. Mereka juga mengabaikan orang-orang baik dan cuma nurutin hawa nafsu. Intinya, mereka sudah sangat jauh menyimpang. Jadi, inilah inti masalahnya. Akar dari semua ini adalah keruntuhan spiritual dan moral yang total. Mereka lupa sama semua nikmat yang Tuhan berikan dan sengaja meninggalkan semua perintahnya. Dan inilah yang pada akhirnya membawa mereka langsung ke pengenapan nubuatan itu. Dan tibalah saatnya. Hukuman yang sudah diramalkan itu akhirnya datang. Hukuman ini berwujud pasukan penyerbu yang sangat dahsyat dipimpin oleh seorang raja yang namanya bakal tercatat selamanya dalam sejarah kehancuran. Iya, dialah Nebukadnezar. Dalam teks ini namanya disebut Bukhtanasar, tapi kita lebih kenal dia sebagai Nebukadnezar, Raja Babilonia. Dialah yang menjadi alat untuk mewujudkan kehancuran yang sudah dinubuatkan. Kutipan ini luar biasa kuat. Ini adalah metafora untuk menggambarkan kehancuran total. Jadi, ini bukan cuma soal kalah perang ya, tapi tentang pemusnahan kehidupan itu sendiri. Nggak ada hujan, nggak ada tanaman, sebuah hukuman yang melumpuhkan negeri itu sampai ke akar-akarnya. Teks ini ngasih gambaran yang mengerikan. Pasukan Babilonia itu digambarkan kayak kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan. Pasukan berkudanya secepat elang dan suara tentara-tentaranya menderu kayak lautan. Melawan kekuatan sebesar ini rasanya sia-sia. Proses jatuhnya kota ini berjalan sistematis dan sangat kejam. Pertama, mereka mengepung kota sampai semua orang di dalam kelaparan. Lalu, mereka menerobos masuk. Setelah itu, simbol-simbol suci seperti kuil dibakar, benteng dihancurkan, dan para pejuang serta bangsawan dibantai habis. Benar-benar akhir yang brutal. Setelah penaklukan selesai, ceritanya belum berakhir. Fokusnya sekarang beralih ke dampak setelahnya.
ke harga yang harus dibayar oleh manusia, dan akhir dari sebuah era. Kehancuran fisik itu ternyata baru permulaan dari penderitaan yang lebih panjang. Sumber ini ngasih kita angka yang spesifik untuk nunjukin betapa besarnya kerugian mereka. Bayangin, ada 7.000 pria yang diasingkan, dan itu baru dari satu garis keturunan saja, yaitu keturunan Daud. Angka ini bikin skala pengasingan itu jadi terasa sangat nyata. Dan inilah akhir dari kisah kejatuhan itu. Mereka yang masih hidup ditangkap, dirantai, dan dibawa paksa ke Babilonia. Ini bukan cuma akhir dari kota mereka, tapi juga akhir dari kedaulatan mereka, dan jadi awal dari babak baru yang penuh penderitaan di pengasingan. Nah, dari semua ini, muncul satu pertanyaan yang menarik kan? Teks ini nunjukin sejarah sebagai siklus yang terus berulang. Ada peringatan, ada pelanggaran, lalu ada konsekuensi. Pertanyaannya, apakah pola seperti ini cuma ada di naskah kuno? Atau jangan-jangan kita masih bisa melihat gema dari siklus ini dalam sejarah, bahkan mungkin di dunia kita sekarang? Coba deh kita renungkan.